Oke, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu sehat, selalu bahagia, dan tentunya selalu bersemangat ya, walaupun kalian semuanya sekolah dari rumah ya, alias daring ya. Nah, kali ini saya mencoba mau menjelaskan tentang bab 2 di fisika ya, kelas 11 semester 1, yaitu materi elastisitas anak-anak ya. Oke. Nah, di sini di gambar ini tentunya kalian pernah melihat gambar ini ya. Kalau kalian naik sepeda motor ya, kalian lihat di bagian belakang ini ada gambar seperti ini ya. Ini. Oke, ini di dalam fisika namanya adalah neraca pegas. Ada yang bilang ini namanya VIR, seperti itu ya. Nah, ini nanti akan kita pelajari tentang materi ini ya anak-anak ya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, yang pertama itu nanti kalian dapat membedakan benda elastis dan tidak elastis. Yang kedua, kalian nanti dapat menerapkan persamaan-persamaan di materi elastisitas seperti tegangan atau istilahnya adalah stres, lalu regangan, strain, dan modulus elastisitas ya. Yang ketiga, kalian juga nanti akan menerapkan hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, nanti kalian akan menghitung berapa sih besarnya energi potensial yang dimiliki oleh pegas, seperti itu. Nah, seperti itu anak-anak. Oke, saya nanti akan mencoba menjelaskan sesederhana mungkin agar kalian lebih cepat paham untuk materi ini ya. Baiklah anak-anak, kita mulai. Nah, pengertian dari elastisitas itu sendiri anak-anak ya. Nah, elastisitas itu adalah kecenderungan bahan padat untuk kembali ke bentuk aslinya setelah terdeformasi. Contohnya pegas, karet. Nah, istilahnya adalah benda elastis itu adalah benda ketika diberi gaya atau diberi tarikan atau dorongan, maka setelah gaya itu hilang, maka benda tadi itu akan kembali ke posisi semula ya. Contoh karet. Karet kalau kalian tarik, maka dia bertambah panjang. Namun ketika kalian lepas, artinya gayanya dihilangkan, maka karet kembali ke posisi semula. Itu namanya benda elastis. Nah, sementara lawan kata elastis itu namanya plastis. Contohnya adalah malam, atau yang dikenal dulu mainannya anak-anak TK, yaitu namanya plastisin. Tahu plastisin ya? Plastisin ya, yang biasa warna-warni ya di toko mainan itu ya, yang seperti apa ya namanya ya, agak lunak itu ya. Jadi kalau plastisin diberi gaya, misalkan ditarik atau ditekan, maka dia tidak akan kembali ke posisi semula ya, seperti itu. Itu namanya benda plastis, lawan dari elastis ya. Baik anak-anak, besaran-besaran apa saja yang nanti kita pelajari? Yang pertama yaitu adalah tegangan atau yang dikenal dengan stres. Simbolnya adalah sigma seperti ini. Apa dia? Yaitu gaya yang bekerja pada permukaan seluas satu satuan. Nah, persamaannya stres atau tegangan yaitu besar gaya yang diberikan kepada benda dibagi dengan luasannya ya. Jadi sigma sama dengan F dibagi dengan A. Nah, ini tadi ya tegangan atau stres, satuannya Newton per meter persegi, F-nya itu gaya yang diberikan Newton, dan A itu adalah luas penampang bendanya, meter persegi tentunya. Harus satuannya SI ya anak-anak ya. Baik, itu besaran yang pertama. Yang kedua yaitu adalah regangan, strain.
atau yang simbolnya adalah E kecil. Perbandingan antara perubahan panjang dengan panjang awal. E sama dengan delta L per L0. E itu regangan, tidak punya satuan, ya. Delta L perubahan panjang, L0 panjang awal. Delta L ini satuannya kadangkala cm, L0 juga cm, kadang meter. Maka delta L sama L0 ini nanti satuannya harus sama, ya. 3 yaitu modulus elastisitas. Apa dia? Suatu besaran yang digunakan untuk mengukur ketahanan suatu material untuk mengalami perubahan bentuk saat gaya diterapkan. Nah, jadi nanti modulus elastisitas dari suatu bahan itu biasanya tergantung dari jenis bahannya, anak-anak ya. Nah, M sama dengan sigma per E. Tegangan dibagi dengan regangan, ya. Jadi kalau dilanjutkan bisa sendiri ya. Ini kembalikan ke rumus asal tadi ya, yang tegangan E-nya itu dari ini. Modulus elastisitas satuannya Newton per meter persegi, sama dengan stres tadi ya, tegangan. Ini tegangan sama dia, karena regangan tidak punya satuan. Baik anak-anak. Nah, itulah besaran-besarannya ya di dalam elastisitas. Tapi biar tidak kalian bingung, akan saya beri contoh ya. Nah, kita lihat. Ada kawat baja sepanjang 4 meter, luas penampangnya 1 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Diberi gaya 1 Newton ya. Hitunglah pertambahan panjang kawat baja tersebut. Di situ ada M, modulus elastisitasnya, yaitu 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi. Nah, kita tulis ya. Biasanya di dalam fisika kan diketahui, ditanya, itu tetap kita pakai ya. L0 panjang mula-mula 4 meter, luas 1 10 minus 6. M modulus 2 10 pangkat 11. Yang ditanya apa? Perubahan panjang, pertambahan panjang dalam hal ini, delta L. Oke, kita lihat di sini rumusnya. Kita berangkatnya dari rumus ini. M sama dengan sigma dibagi dengan E. Nah, sigma sendiri adalah F per A. E yaitu delta L per L0. Karena di bawah delta L, L0-nya pindah ke atas. Nah, sekarang karena ditanyakan adalah delta L, maka delta L sama M kita kali silang. Nah, sehingga delta L sama dengan F L0 AM. Masukkan angka-angkanya anak-anak ya. Ini ketika kalian hitung semuanya, maka pertambahan panjang itu menghasilkan 2 kali 10 min 5 meter. Jadi kawat baja itu akan bertambah panjang 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, berikutnya adalah hukum Hooke anak-anak ya. Hukum Hooke ini dia itu saya ilustrasikan dengan gambar seperti ini ya anak-anak ya. Nah, ini adalah pegas ya, yang kalian kenal namanya vir gitu ya. Ini pegas dalam fisika anak-anak ya. Nah, sebelum dia diberi gaya, maka dia itu panjangnya seperti ini. Namun ketika dia diberi gaya, ini ya, digantungkan dengan sebuah beban, maka dia tambah berat, sehingga pegasnya akan tegang. Nah, ternyata pegasnya bertambah panjang delta L. Nah, disinilah muncul hukum Hooke. Apa katanya hukum Hooke? Jika sebuah pegas dikenai suatu gaya, nah ini F, maka pegas akan melawan gaya yang diberikan, gaya ini tadi, sebesar min K delta L. Kenapa kok minus? Artinya pegas itu memberikan gaya perlawanan. Jadi kalau beban tadi yang digantung ini ada gaya gravitasi ke bawah, ini gaya berat, maka ada gaya yang melawan gaya berat, yaitu rumusnya F sama dengan minus K konstanta pegas, nanti ini delta L. Jadi tanda minus ini hanya menandakan arah, bahwa arahnya itu berlawanan arah dengan gaya beratnya. Oke, nah seperti itu ya. Oke,
F ini namanya gaya yang menyebabkan pegas tergang. Ingat, pegas ini tergang itu bisa kita tarik, bisa kita dorong, bisa digantungkan dengan beban. Jadi nanti F-nya itu tergantung soal. Kalau seperti ini gayanya, maka gayanya sama dengan W, gaya berat ya. K itu konstanta pegas. Nah, besar kekuatan ya dari pegas itu bergantung dari K-nya. Semakin besar K, maka pegas semakin kuat. Kemudian, ini adalah delta L, perubahan panjang. Kenapa delta L bukan pertambahan? Karena pegas itu bisa bertambah panjang, bisa bertambah pendek. Makanya delta L di sini saya artikan perubahan panjangnya ya, atau selisih panjang awal dan akhir. Ya, itu delta L. Baik, sekarang saya ginikan. Pegas ini anak-anak nanti akan saya munculkan di sini. Nah, muncul dia. Rangkaian pegasnya itu nanti ada rangkaian seri. Seri itu bagaimana? Seri itu berarti memanjang. Jadi dia itu nyambung, saling menyambung ya. Nah, ini pegas pertama, pegas kedua, kemudian digantungin beban. Nah, berapa pertambahan panjangnya dan berapa besarnya? Maka sebelumnya kalian harus menghitung konstanta pegas atau K gabungan. Ini ada K1, ada K2. Bagaimana? Digabung berarti ini adalah K seri atau K gabungan boleh. Ada di beberapa buku menulis K gabungan, ada nulis K total boleh. Ada yang menulis KS, K seri namanya. Oke, saya pakai KS ya, K seri. Jadi menyesuaikan, kalau seri berarti K seri. Jadi untuk mencari K gabungannya anak-anak bukan ditambah, tapi dia menggunakan seper ya. KS sama dengan seper K1 plus seper K2 plus seper KN. Artinya apa? Kalau pegasnya ada 2, berarti K1 sampai K2 saja. Kalau pegasnya ada 3, berarti sampai seper K3. Oke ya. Nah, setelah nanti ketemu KS, maka bagaimana mencari delta L pertambahan panjang pegasnya? Maka kita gunakan hukum Hooke lagi, yaitu F sama dengan KS delta L. Saya K-nya harus pakai yang KS anak-anak ya, K gabungannya ini pakai. Nah, oke. Nah, dalam hal ini, F ini apa F? F-nya itu karena ini bebannya menggantung, maka F yang di sini kita pakai F sama dengan W, yaitu gaya berat, karena dipengaruhi gravitasi, sehingga massa kali percepatan gravitasi. Oke, anak-anak, saya kasih contoh. Oke, di soal itu kadang ada gambar, kadang tidak ada, jadi hati-hati menafsirkan soal. Perhatikan. Ada 3 ya, 3 buah pegas, konstantanya masing-masing 40 Nm, 60 Nm dan 120, disusun secara seri anak-anak ya, ini seri. Kemudian digantung sebuah beban masanya 0,8. Berapa pertambahannya? Pertambahan panjang pegasnya. Seperti biasa, kita nulisnya diketahui dulu K1, K2 dan K3 dan masanya. Lalu kemudian yang ditanyakan apa anak-anak? Di sini ternyata yang ditanyakan adalah delta L. Bagaimana jawabnya? Oke, kita lihat. Seper KS, ingat kita cari sebelum mencari delta L kita cari KS-nya dulu. Oke, saya masukkan angka-angkanya ya, seper 40, seper 60. Ini masih 1 per KS, belum saya balik. Oke. Seper KS sama dengan, oke, setelah ini disamakan penyebutnya, sehingga menjadi 3, 2, 1, atau ini 6 per 120. Dibalik ya anak-anak ya, KS-nya pindah ke atas, berarti ini dibalik juga. Jadi 120 per 6. Berarti 20 Nm. Jadi K gabungannya menjadi 20. Nah, bagaimana delta L-nya? Gunakan hukum Hooke anak-anak tadi. F sama dengan KS delta L. F-nya adalah M kali G. KS-nya 20. Saya masukkan angkanya. Masanya 0,8, G-nya 10, KS-nya 20. Sehingga 0,8 kali 10 kan 8. Sama dengan 20 kali delta L. Sehingga delta L itu 8 dibagi 20, yaitu 0,4. Jadi, pertambahan panjang pegasnya sama dengan 0,4 meter. Bagaimana anak-anak?
Masih belum paham? Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa kalian pahami dengan mudah. Baik, saya lanjutkan anak-anak. Kalau tadi adalah rangkaian seri, berikutnya adalah paralel. Seperti apa gambarnya? Nah, kalau paralel itu tidak tidak saling menyambung seperti itu ya. Dia menyamping seperti ini. Nah, ini namanya paralel ya. Kemudian digabung jadi satu, kemudian digantung dengan sebuah beban. Nah, bagaimana cara mencarinya? Mencari K gabungan, menghitung konstanta pegas gabungan, kita simbolnya KP, itu P itu artinya paralel anak-anak ya. Oke, nah berbeda dengan K seri tadi, KS tadi, kalau paralel bukan satu per, tapi dijumlahkan. Kalau yang di paralel ada 3, maka K1, K2, K3. Kalau banyak sekali nanti KN ya. Jadi menyesuaikan dengan soal yang ada. Nah, setelah ketemu K total atau K paralel ini, langkah berikutnya seperti biasa, bagaimana cara menghitung perubahan panjangnya? Kalian tetap menggunakan hukum anak-anak ya. F sama dengan K kali delta L. Dalam hal ini, K yang kalian pakai K yang gabungan. Oke, dan jangan sampai lupa F yang dimaksud di sini tetap selalu menggunakan gaya berat M kali G kalau kasus soalnya seperti ini. Kalau dalam soal diketahui F-nya secara langsung tinggal masukkan saja. Oke, anak-anak, inilah bedanya antara seri sama paralel ya. Jadi dari K-nya yang berbeda. Untuk menghitung delta L sama menggunakan hukum Hooke. Oke, yuk kita lihat di contoh soal biar tidak bingung ya anak-anak ya. Ada 3 buah pegas yang besar konstantanya masing-masing 10, 20, dan 30 disusun secara maaf anak-anak ya. Ini kok seri, ini paralel ya anak-anak ya. Oke, sebentar saya ubah dulu. Oke. Ini bukan, ini paralel. Oke, saya lanjutkan. Udah. Kemudian digantung dengan sebuah beban yang masanya 1,2. Hitunglah pertambahan panjang pegasnya anak-anak ya. Nah, ini. Oke. Seperti biasa, kita terus diketahuinya K1, K2, dan K3. Masanya 1,2. Delta L yang ditanyakan. K1, K2, K3 dijumlah. Jangan lupa. K paralelnya 10, 20, 30. Ya. Totalnya menjadi 60. Gunakan hukum Hooke. Jangan lupa F, KP, delta L. MG, F-nya ya anak-anaknya jangan lupa ya. KP-nya 60. Kita masukkan angkanya 1,2. Masanya ini G-nya 10. Nah, maka delta L-nya sama dengan 0,2. Sangat mudah sekali anak-anak ya. Oke, kalau ada yang bingung, ada yang kesulitan, silahkan kalian komentar di bawah ini atau atau misalkan ada masukan dan sebagainya, silahkan kalian beri komentar ya. Baik, berikutnya adalah yang terakhir, seperti tujuan awal kita, itu kita akan mempelajari yang terakhir adalah energi potensial pegas. Energi potensial pegas pada pegas ini, yaitu rumusnya adalah energi potensial pegas sama dengan setengah K konstanta pegas ini kali delta L kuadrat. Delta L itu pertambahan panjang atau perubahan pendeknya ya, perubahan panjangnya, delta L kuadrat. Nah, energi potensial pegas Joule, K-nya konstanta pegas. Jadi kalau pegasnya seri pakai KS, kalau paralel pakai KP. Oke, delta L-nya perubahan panjang. Biar tidak bingung, kita lihat rumusnya. Kita coba contoh soalnya, maksud saya. Sebuah pegas dengan K konstantanya 100 Nm digantung dengan sebuah beban masanya 1 kg. Hitunglah pertambahan panjang pegas, energi potensial pegasnya. Tulis lagi, K-nya 100, M-nya 1, lalu delta L,
yang ditanyakan, kemudian BEP, energi potensial pegas. Kita jawab anak-anak. Jangan lupa untuk delta L gunakan hukum Hooke ya, biasanya selalu pakai ini. F-nya pakai M kali G. Masukkan angkanya M-nya, masanya 1 anak-anak ya, ini 1. G-nya 10, K-nya 100, delta L. Sehingga disinilah ketemu delta L-nya 10 dibagi 100 berarti 0,1. Hati-hati jangan sampai kebalik ya. Jadi kalau nyari delta L ini ditanyakan 100 mau dipindah ke sana, itu berarti 10 dibagi 100. Jangan sampai kebalik. Berikutnya, energi potensial pegas yaitu setengah K delta L kuadrat. Nah, kita masukkan angkanya, setengah K-nya tadi berapa? 100 ya. Delta L-nya 0,1 dikuadratkan. Kalau dihitung, itu akan ketemu 0,5 Joule anak-anak ya. Seperti inilah contoh soal dari elastisitas ya, energi potensial. Kemudian yang contoh sebelumnya adalah susunan seri, paralel ya, seperti inilah anak-anak, sangat mudah. Mudah-mudahan tidak ada yang bingung ya dengan penjelasan saya anak-anak ya. Oke, terima kasih anak-anak sudah memperhatikan penjelasan saya. Kalau ada masukan, kalau ada yang belum paham, silakan beri komentar ya anak-anak ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih dan salam sehat, salam sejahtera, dan tetap bersemangat.